Di pasar, harga bukan sekedar angka. Ada persaingan, ada strategi, dan ada cerita dari setiap pedagang untuk bertahan hidup. Semua itu saling terhubung, membentuk dinamika yang setiap hari kita jumpai. Tapi, di balik semua itu, pasti ada pertanyaan. Gimana sih pedagang menentukan harga jual mereka? Dan sejauh mana sih kekuatan pasar mempengaruhi harga-harga itu? Di video kali ini kami akan membahas tentang strategi penentuan harga dengan kekuatan pasar di Pasar Manis Purwokerto. Nah, kami mengambil dari beberapa pedagang, yaitu ada pedagang cabai, beras, ikan, dan pedagang buah. Bagaimana sih strategi penentuan harga di Pasar Manis Purwokerto ini? Yuk, ikuti kami! Pertama, saya akan membahas tentang pedagang cabai. Pedagang cabai itu biasanya mengambil pasokan dari distributor yang datang langsung ke pasar, jadi tidak langsung dari petaninya. Untuk harga sendiri, mereka itu mengikuti harga pasar. Kalau harganya naik, ikut naik. Kalau turun, juga ikut turun. Pembeli di pasar itu sering banget menawar, jadi pedagang itu harus pintar-pintar dalam bersaing. Ada yang mengunggulkan kualitasnya atau pelayanannya yang lebih ramah. Tapi keuntungan dari menjual cabai itu tidak stabil karena harga cabai sendiri itu naik turun atau bisa dibilang fluktuatif. Kadang mahal banget, kadang juga turun drastis tergantung dari musim panen, cuaca, dan juga ketersediaan pasokan. Saya akan menjelaskan tentang pedagang laut. Nah, produk-produk pedagang laut ini biasanya seperti ikan laut, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, pasokan dari pedagang laut ini itu diperoleh dari pemasok atau itu pengepul. Harga juga disesuaikan oleh pemasok. Dan jika harga naik, maka pedagang langsung akan menyesuaikan harga pasar. Strateginya agar tetap laku, yaitu pedagang ini akan menstabilkan atau menjaga kesegaran ikan. Keuntungan di pasar ini tidak terlalu stabil, karena jika harga naik, penjual akan merasa dirugikan atau terbebani. Apalagi pembeli yang akan dirugikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedagang beras. Pedagang beras biasanya mempunyai pemasok yang tetap. Harga dipengaruhi dari pendistributor dan juga dipengaruhi dari kebijakan pemerintah seperti intervensi kantong belum. Jika harga naik dari pendistributor, maka pedagang juga akan ikut menaikkan, dan sebaliknya jika harga turun dari pendistributor, maka dari penjual pun atau pedagang akan menurunkan harga beras. Untuk strategi penjual untuk menarik pembeli yaitu dengan meningkatkan kualitas produk seperti kebersihan dan kualitas produk berasnya. Keuntungan dari penjual itu relatif stabil dibandingkan dengan komoditas lainnya. Oke, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pedagang buah. Dari wawancara kemarin dapat disimpulkan bahwa pedagang buah itu mendapatkan buah dari distributor. Kemudian dengan harganya itu sendiri dipengaruhi oleh musim panen. Jadi apabila buah itu lagi musim dan panen, harganya akan murah. Sedangkan buah itu lagi tidak musim dan panen, harganya akan lebih tinggi. Strategi yang mereka lakukan saat panen, mereka mengambil keuntungan lebih sedikit supaya buah itu cepat laku. Kemudian terkait persaingan itu sendiri, mereka menawarkan kualitas buah yang lebih sedang. Pendapatan penjual buah itu sangat musiman. Mereka mendapatkan keuntungan rendah saat musim panen. Tetapi saat di luar panen, mereka justru mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa strategi penentuan harga di Pasar Manis Purwokerto sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar.
Kalau dikaitkan dengan teori SCP dalam ekonomi industri, ini cocok banget karena apa? Yang pertama, adanya struktur atau struktur. Di sini, struktur ditentukan oleh pemasok, distributor, dan juga pemerintah. Jadi, pedagang kecil tidak bisa menentukan harganya sendiri. Kemudian yang kedua, adanya conduct atau perilaku pedagang. Dari wawancara kemarin, pedagang biasanya ikut harga pasar, bersaing lewat kualitas dan strategi jualannya menyesuaikan dengan situasi. Kemudian yang ketiga, adanya performance atau kinerja. Dapat dilihat dari keuntungannya. Ada yang stabil, kayak beras karena ada campur tangan dari pemerintah, tapi ada juga yang fluktuatif kayak cabai, ikan, dan buah yang sangat dipengaruhi oleh musim. Jadi, bisa kita lihat, strategi penentuan harga di Pasar Manis Purwokerto tidak berdiri sendiri, tapi sangat dipengaruhi oleh struktur pasar dan kekuatan di atas pedagang kecil. Pasar mengajarkan kita bahwa perubahan itu pasti dan setiap orang harus menyesuaikan diri. Sekian dari kami, sampai ketemu di lain hati.